sih opportunity cost itu? Opportunity cost adalah suatu perbandingan biaya peluang yang akan kita tanggung saat harus membuat pilihan. Ketika berhadapan dengan dua pilihan, kita perlu membandingkan terlebih dahulu opportunity cost dari keduanya. Setelahnya, kita baru memutuskan untuk mengambil salah satu peluang dan merelakan kesempatan lain dengan beberapa pertimbangan. Ciri-ciri opportunity cost. Pertama, tidak selalu berkaitan dengan uang dan material. Bisa juga berpotensi keuntungan di masa depan, waktu, kebahagiaan, dan hal lainnya. Kedua, biaya peluang mempunyai banyak kemungkinan disertai manfaat dan kegunaan yang bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, dari opportunity cost adalah penempatan dari opportunity cost berdasarkan kondisi dari si pengambil keputusan dan tujuan dari pengambilan keputusan tersebut. Cara menghitung opportunity cost. Untuk menghitungnya, terdapat rumus yang bisa digunakan secara praktis, yaitu rumus biaya peluang. Biaya peluang sama dengan FO dikurang CO, dengan keterangan FO merupakan nilai peluang yang tidak dipilih, sedangkan CO merupakan nilai peluang yang dipilih. Pengambilan keputusan berdasarkan opportunity cost. Dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi yang saat ini, prinsip dasarnya kita perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Lalu, sesuai dengan contoh cara menghitung opportunity cost di atas, hasil dari perhitungan inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Maka pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan daripada keputusan lain yang kurang menguntungkan. Manfaat perhitungan biaya peluang atau opportunity cost. Yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Yang kedua, membantu perhitungan modal. Yang ketiga, mempermudah menentukan prioritas. Yang keempat, menghemat pengeluaran usaha. Avoidable cost atau biaya yang dapat dihindari merupakan biaya yang dapat dihilangkan atau biaya yang tidak akan timbul jika aktivitas tertentu tidak dilakukan. Ini terjadi jika suatu departemen tutup, operasi dibatalkan, atau produk dihentikan. Dengan kata lain, ini adalah biaya yang dapat dihindari dengan menghilangkan operasi tertentu. Biaya terhindarkan atau biaya avoidable cost adalah biaya yang tidak dikeluarkan jika aktivitas tidak dilakukan. Dengan kata lain, perusahaan dapat menghindari biaya jika mereka tidak sedang memproduksi barang atau jasa. Misalnya, biaya bahan yang masuk ke barang yang jadi adalah biaya yang dapat dihindarkan. Agar tidak membayar biaya, bisnis dapat berhenti memproduksi barang atau jasa. Aku dengar ada rumor katanya perusahaan kita mau pindah ya? Wah, kamu dengar dari mana tuh, Jenny? Kemarin sih dari yang di karya online. Iya, dan katanya gedung perusahaan kita yang sekarang ini mau disewakan. Wah, padahal aku udah nyaman di gedung ini. Iya, sama aku juga sudah nyaman banget di sini. Semoga saja perusahaan kita nggak jadi pindah ya. Iya, semoga ya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini ada hal penting yang akan kami sampaikan kepada kalian semua. Maaf Pak, apakah ini tentang rumor bahwa perusahaan kita bakal pindah lokasi? Ya, betul Lindy. Dan untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, saya serahkan kepada sekretaris saya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Rekan-rekan semua, sekarang perusahaan kita sedang menghadapi dua pilihan. Yang pertama, yaitu dengan tinggal di gedung ini, maka perusahaan kita akan kehilangan 30 juta per bulan jika saja gedung ini kita sewakan. Yang kedua, dengan pindah ke lokasi lain, perusahaan kita akan diharuskan membayar sewa 20 juta per bulan untuk lokasi tersebut. Dan untuk kedua pilihan ini, kita memilih untuk tetap tinggal di gedung saat ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada manajer keuangan untuk menyampaikan kepada karyawan kita mengapa kita tetap memilih untuk stay di gedung ini. Ini berarti bahwa dengan memilih tetap tinggal di gedung yang ini, perusahaan akan melepaskan pendapatan tambahan sebesar 10 juta rupiah sebulan yang akan diperoleh uang sewa. Besaran 10 juta ini
dianggap sebagai peluang untuk tetap tinggal di lokasi perusahaan saat ini. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk perusahaan kita akan tetap stay di gedung ini dan kalian tidak perlu khawatir karena kita tidak akan pindah ke lokasi yang baru. Baik, Pak. Akhirnya perusahaan kita tetap stay di sini ya. Ya, April, kita sudah gak mau pusing-pusing lagi untuk nyari kosan baru kalau sampai perusahaan kita pindah lokasi. Iya.